Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel Sawit Kilo 5. Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini saya akan berbagi informasi teman-teman mengenai 3 kesalahan yang kerap sekali dilakukan oleh para petani ya. Jadi apa saja kesalahan itu? Silahkan nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sawit Kilo 5 untuk mendukung channel terus berkembang. Baiklah teman-teman, seperti saya bilang ya, ada 3 kesalahan yang kerap terjadi ya atas kelalaian ya para petani teman-teman. Bertani sawit ini sebenarnya tidak sembarang ya. Jadi bertani sawit ini kalau kita melakukan kesalahan, jadi resikonya itu besar teman-teman. Bahkan sampai 5 tahun ya kita ruginya. Ya 5 tahun, bayangkan teman-teman. 5 tahun kita rugi baru kita mengetahuinya. Kesalahan itu teman-teman apa saja? Yang pertama adalah menanam bibit yang salah ya. Teman-teman, berkebun sawit ini tidak boleh sembarang ya. Seperti saya bilang tadi bahwa ketika kita salah menanam bibit ya, maka resikonya 5 tahun teman-teman. Nah, bibit yang salah ini maksudnya seperti apa bang ya kan? Bibit yang salah itu maksudnya adalah kita sembarang memilih bibit ya. Di kampung saya teman-teman banyak sekali yang memilih bibit. Contohnya mengambil cabutan atau kentosan ya. Mereka tidak tahu itu jantan atau betina. Mereka tidak tahu kualitas daripada bibit itu. Mereka tidak tahu berapa usia indukan sawit itu. Mereka semua tidak tahu. Yang penting itu sawit, udah ditanam aja. Dan itu sering dan banyak sekali itu terjadi di kampung saya teman-teman ya. Ya karena berbagai alasan juga ya. Mereka juga punya alasan yang harus kita hargai. Alasannya adalah menurut mereka semua sawit itu sama saja ya. Menurut mereka semua sawit itu bisa berbuah, bisa menghasilkan ya, tergantung perawatan. Terus kemudian karena biaya juga teman-teman. Karena juga terbatas dengan biaya, kalau yang sawit unggul tentu itu harganya kan agak mahal teman-teman ya. Dan kadang masyarakat luas itu mungkin kurang mampu ya untuk membelinya. Dan yowes tidak apa-apa ya kan teman-teman. Itu tergantung dari orangnya. Jadi kali ini saya menyarankan teman-teman harus memilih bibit yang bagus ya. Bibit yang bagus ada 2 versi. Yang pertama adalah versi unggul teman-teman ya. Nah, jika teman-teman punya modal ya carilah bibit yang unggul ya. Bibit yang bagus yang PPKS teman-teman di balai benih. Nah, yang kedua kalau teman-teman mungkin kendala biaya, silahkanlah menggunakan bibit kentosan atau cabutan. Tapi teman-teman harus lebih teliti lagi ya kan, memilih yang betina atau jantannya. Kemudian pilihlah yang umuran indukan itu di atas 10 tahun lah teman-teman ya, supaya kualitas daripada buah sawit tersebut bagus. Itu saran saya teman-teman ya. Oke, yang kedua teman-teman, tidak merawat sawit ini kerap sekali terjadi kepada para petani ya. Seperti saya bilang tadi, kalau petani kadang kita ini bekerja mungkin di luar, bekerja sebagai orang-orang kantoran, pedagang atau bisnis dan lain-lain, mungkin kita tidak ada waktu untuk merawat sawit kita ya, sehingga kita biarkan saja sawit kita itu sabat, tidak dipupuk dan segala macamnya. Ini adalah suatu kesalahan teman-teman. Kenapa? Sawit ini seperti saya sering bilang bahwa adalah tanaman yang perlu kasih sayang kita. Tanaman yang perlu kita rawat, perlu kita perhatikan ya kan. Mulai dari pembersihannya, kemudian kita memberi pupuk, dan itu adalah tanggung jawab kita ya sebagai pemilik dari sawit.
Karena kalau tidak begitu ya sawitnya akan tidak baik teman-teman, akan tumbuhnya lambat ya, atau kurus atau tidak subur ya. Jadi kesalahan seperti itu jangan dilakukan lagi teman-teman ya. Dan yang terakhir, yang ketiga teman-teman, adalah menanam sawit di bawah pohon. Mungkin terlihat sepele atau terdengar sepele teman-teman, tapi ini sudah terbukti bahwa ketika kita menanam sawit di bawah pohon, tentu sinar matahari itu tidak mengenainya ya. Sinar matahari itu tidak secara langsung mengenai sawit tersebut. Kenapa? Karena ada pohonnya teman-teman ya. Banyak ya yang menanam sawit itu di bawah pohon ya, kemudian matahari tidak dapat menyinarinya. Sawit ini adalah salah satu tumbuhan yang memerlukan sinar matahari teman-teman. Kenapa? Sinar matahari ini adalah sumber pertama juga untuk makanannya, yaitu fotosintesis ya. Ketika sawit kita itu tidak kena matahari, maka dia kekurangan gizi teman-teman ya. Maka pertumbuhannya itu lambat ya, untuk gemuk, kemudian bisa terjadi kurus ya kan, sawitnya bisa kuning, tidak subur teman-teman. Nah, itulah akibatnya nanti ketika kita menanam sawit itu di bawah pohon. Jadi harapan saya atau saran saya kepada teman-teman, jangan menanam sawit di bawah pohon teman-teman ya. Akibatnya bisa fatal. Ini mungkin terlihat sepele ya, padahal ini adalah suatu kesalahan teman-teman. Kesalahan yang sering terjadi akibat kita terlalu sayang terhadap lahan ya kan. Saking lahannya itu terbatas ya, kita kasih campur saja itu sawitnya dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, itu berbahaya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah jangan salah memilih bibit ya. Bibit unggul adalah bibit yang terbaik ya kan, karena sudah teruji ya. Ketika pun teman-teman tidak sanggup membeli bibit unggul ya, pilihlah bibit cabutan atau kontosan yang dengan catatan teman-teman bisa membedakan jantan atau betina, dan usia indukannya itu lebih dari 10 tahun teman-teman.